Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bapak Ibu, para orang tua santri SMA kelas 12 Pondok Pesantren Babu Salam beserta seluruh santri kelas 12 SMA Pondok Pesantren Babu Salam, pada saat ini sebentar lagi kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah dalam rangka kelulusan ujian nasional dan ujian pondok tahun pelajaran 2019-2020. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak kami, santri Pondok Pesantren Babu Salam Pekanbaru yang kami sayangi, dan teristimewa anak-anak kami, santri kelas 12 SMA Babu Salam Pekanbaru, dimanapun Ananda berada, mungkin tentu semuanya di rumah, karena dalam suasana PSBB pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi COVID-19. Dan mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Perpustakaan Imam Syafi'i SMA Babu Salam, tadi baru saja melaksanakan rapat kelulusan menggunakan media Zoom, namun seluruh wakil kepala sekolah berada di perpustakaan SMA Babu Salam, juga termasuk kepala tata usaha dan kepala perpustakaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, wali santri, dimanapun bapak ibu berada, teristimewa orang tua wali santri kelas 12 SMA Babu Salam, juga kami sapa anak-anak kami, alumni. Mudah-mudahan ramai alumni yang menyaksikan, karena dari kemarin sudah di-share berita ini di grup-grup alumni, mulai dari angkatan pertama, mudah-mudahan ada semuanya yang mulai belajar tahun 1988 sampai angkatan yang terakhir tahun ini. Mudah-mudahan dapat menyaksikan, melihat pengumuman kelulusan SMA Babu Salam tahun pelajaran 2019-2020. Teristimewa yang kami muliakan, kami hormati Ketua Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan, Tuan Guru Syekh Haji Ismail Royan, dan keluarga serta seluruh pengurus Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan. Dan juga kami sapa pengawas SMA Babu Salam yang juga sudah kami hubungi dari hari kemarin, mudah-mudahan juga menyaksikan, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh warga Indonesia dimanapun berada. Izinkanlah kami untuk menyampaikan kata sambutan dan arahan dalam rangka pengumuman kelulusan SMA Babu Salam tahun ini. Namun sebelumnya kami sampaikan kepada kita semua, istimewa kepada anak-anak kami, terutama kepada anak-anak kami, seluruh santri Pondok Pesantren Babu Salam, mulai dari TK, SD,
SMP dan SMA dalam suasana menghadapi COVID-19. Tentu kita yang paling utama adalah selalu berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari virus yang membahayakan ini. Namun pada kesempatan ini, kepada pemirsa dan teristimewa kepada santri, kami sampaikan supaya meningkatkan amal ibadah. Amal ibadah yang paling utama pada bulan Ramadan ada dua yang paling utama. Yang pertama berpuasa pada siang hari, dan yang kedua membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, manfaatkan sebanyak mungkin waktu untuk membaca Al-Quran, karena inilah dia yang kedua amal ibadah yang paling besar pahalanya pada bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi dan bersama Rasulullah SAW pada malam hari untuk menyimak bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada anak-anak kami dan juga kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Babu Salam, keluarga besar dari anak-anak kami santri, supaya meningkatkan amalan-amalan khusus yang insya Allah kalau kita amalkan ini setiap hari, Allah akan melindungi kita dari bahaya COVID-19. Yang pertama, bacalah Ananda Fatihah, surat Al-Fatihah setiap hari minimal 100 kali. Kemudian baca salawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baca 100 kali. Yang ketiga, bacalah tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca minimal 100 kali setiap hari. Kemudian yang keempat, baca surat Al-Ikhlas 100 kali. Surat Al-Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu lanjutkan dengan Al-Ma'uzatain. Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali dan qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian wiridnya ini tutup dengan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Insyaallah ananda semua, baik santri maupun alumni dan bapak-bapak, ibu-ibu kita semua, siapapun orang-orang yang beriman sesuai dengan janji Allah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya, Allah berjanji bahwa kalau kita amalkan tasbih wirid yang dibaca oleh Nabi Yunus ini, Allah berjanji akan menyelamatkan kita dari segala mara bahaya, termasuk dari wabah dari virus. Kemudian ananda semua seperti biasanya setiap tahun, setelah melihat pengumuman kelulusan, setiap santri kelas 12 dibawa oleh guru, terutama oleh pembina asrama dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, berziarah ke makam pendiri Pondok Pesantren Babu Salam, pendiri Yayasan Syekh Abdullah Prokan, yang mulia Allah yarham Haji Ahmad Royan bin Junaid, dan Allah yarham Hajjah Faridah binti Abdullah. Ini semua sudah menjadi tradisi kita. Tapi alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah, tetap memuji Allah, mengagungkan Allah. Tahun ini walaupun ananda semua tidak bisa datang ke Babu Salam, maka kesempatan ini saya ajak seluruh santri, saya ajak seluruh alumni yang menyaksikan, saya ajak seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, wali santri, pemirsa, keluarga besar Yayasan Syekh Abdullah Prokan Pekanbaru, keluarga besar Pondok Pesantren Babu Salam, teristimewa keluarga besar SMA Babu Salam Pekanbaru. Pada kesempatan ini Ustadz ajak marilah kita menghadiahkan, membacakan surat Al-Fatihah
tentu kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan secara khusus kepada Syekh Abdul Wahab Rokan yang namanya diambil seorang ulama wali Allah, kakek dari pendiri Babus Salam Pekanbaru, Syekh Abdul Wahab Rokan kita kirimkan secara khusus, dan juga kepada pendiri Pondok Pesantren Babus Salam yaitu Haji Ahmad Royan dan Hajjah Faridah, dan tentu juga kepada seluruh orang tua kita, bapak ibu kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa azwaji wa ahli baiti ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wa ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan li ruh Syekh Abdullah Rokan Al-Khadidi An-Naqsabandi wa ruh Al-Hajj Ahmad Rayan bin Junaid wa ruh Al-Hajjah Faridah binti Abdullah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak kami, khususnya kelas 12 SMA Babus Salam yang kami sayangi, insyaallah sebentar lagi akan dibacakan nanti pengumuman kelulusan oleh Sekretaris Panitia Ujian Sekolah SMA Babus Salam, yaitu Bapak Dr. Andus Haji Amir Hamzah MPD. Namun sebelumnya kami sampaikan lagi beberapa hal. Pertama sekali kita bersyukur keluarga besar SMA Babus Salam, terutama orang tua, bapak ibu orang tua wali santri kelas 12, karena alhamdulillah sampai hari ini dari 104 santri kelas 12 pada tahun ini, dari 104 santri kelas 12 SMA Babus Salam tahun ini, ada yang sudah diterima di perguruan tinggi, baik negeri, universitas negeri maupun di swasta, dan bermacam-macam. Ada di UNRI, Universitas Riau, ada UIN Suska Pekanbaru, ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada UIN Malang dan tempat-tempat lain, ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang semuanya bermacam-macam jalurnya. Ada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, ada melalui PBUD. Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang dapat kami ketahui pihak SMA, bahwa 62 orang santri kita sudah diterima di perguruan tinggi tadi dengan berbagai program studi. Ada di kedokteran, pendidikan program dokter, ada di UNRI, ada juga di teknik sipil, ada macam-macam ya, ada di farmasi, dan ada di perkebunan, Instifar Yogyakarta. Semuanya berjumlah 62 orang, artinya kita bersyukur karena anak-anak kami sebanyak 59,6% sudah diterima di perguruan tinggi. Dan kita berdoa semoga yang lain, tentu menunggu waktu, karena seperti kita ketahui ada beberapa anak kita yang ingin melanjutkan ke luar negeri. Kita berdoa semua, mudah-mudahan dimudahkan Allah jalannya, dipermudah, sehingga anak-anak kami semua yang pada tahun ini, yang lulus pada tahun ini, semuanya diterima di perguruan tinggi, masuk program studi sesuai dengan cita-citanya. Dan kami sampaikan bahwa ada satu hadis yang sudah berulang-ulang kami sampaikan kepada anak-anak kami semua, di mana Rasulullah SAW bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban.
wala takun khamisan fatahlak. Ini harus anak-anak ingat ini. Kun aliman, jadilah engkau orang alim. Jadi alim itu ya jamaknya al ulama ya, orang yang alim, al ulama. Tapi kalau al ulama itu khusus, ada kekhususannya, dia harus ahli di bidang ilmu-ilmu agama Islam. Minimal 3 itu harus dikuasainya dan diamalkannya, yaitu akidah, syariah, dan tasawuf. Kun aliman. Kalau di bidang umum tentu menjadi saintis ya, ahli ilmu. Au muta'alliman, kun aliman au muta'alliman. Kalau tidak bisa menjadi orang alim, tentu menjadi seorang pelajar. Jadi setelah tamat dari SMA, karena SMA itu tujuannya adalah untuk menghantarkan peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu ke perguruan tinggi. Jadi SMA perlu anak-anak ingat selalu bahwa kalian dibimbing selama 3 tahun di SMA Babus Salam bukan untuk langsung bekerja. Karena SMA itu didirikan oleh pemerintah, didirikan oleh swasta, didirikan oleh yayasan, tujuannya bukan untuk melahirkan pekerja, tapi untuk mempersiapkan, menghantarkan, melanjutkan pendidikan ke pendidikan, jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Jadi anak-anak tamat dari SMA bukan berarti tamat belajar ya. Tamat dari SMA itu artinya sudah punya tiket untuk masuk di perguruan tinggi, maka menjadi tetap muta'allim. Nanti kalau di perguruan tinggi namanya talib, mahasiswa. Au mustami'an, atau orang yang mustami'an. Jadi dia tidak resmi sebagai pelajar, tapi ikut belajar. Misalnya di masjid, di majelis-majelis taklim, itu namanya mustami'an. Kalau muta'alliman, santri pelajar itu ada gurunya, ada santrinya, ada kurikulumnya, ada fasilitas-fasilitasnya, ada evaluasi, ada kenaikan kelas. Itu namanya muta'allim. Tapi kalau mustami'an, mustami' mendengar saja, tidak ada kurikulumnya mungkin, tidak ada istilah naik kelas, itu mustami'an. Yang keempat, au muhibban, atau orang yang cinta kepada ilmu. Cinta kepada ilmu artinya mendukung supaya pendidikan itu berlangsung dengan sebaik-baiknya. Itu namanya cinta. Cinta kepada ulama, cinta kepada guru, cinta kepada pelajar, cinta kepada orang yang membangun sarana pendidikan, cinta kepada orang-orang yang memberikan sumbangan bantuan di bidang pendidikan. Itu namanya muhibban. Termasuk anak-anak, alhamdulillah, mulai tahun ini setiap hari, setiap petang ada muncul tausiah, kultum, kuliah 7 menit yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita dari SMA Babus Salam. Ustadz-ustadz kita menyampaikan kultum, kuliah 7 menit. Sebelum berbuka itu sudah dapat anak-anak saksikan, anak-anak tonton. Apa tandanya bahwa kita cinta, kita dukung. Dukungnya gimana? Kita dukung, subscribe misalnya, ya. Kita tonton. Karena itu artinya apa? Sudah membantu SMA Babus Salam. Itu ada bantuan. Itu tanda bahwa kita cinta kepada ilmu. Jadi kalau ada kultum dari SMA Babus Salam itu salah satu indikator kalau santri menontonnya dan mengklik subscribe-nya, berarti itu sudah mendukung. Itu namanya muhibban. Muhibban, mencintai ilmu. Tapi kalau udah tahu, menonton tak mau, untuk mengklik subscribe pun tak mau, artinya kurang cintanya kepada ilmu. Kalau kurang cintanya kepada ilmu, apa dampaknya? Rasulullah berpesan, wala takun khamisan fatahlak. Janganlah engkau termasuk golongan yang kelima. Apa itu golongan yang kelima? Bukan seorang ulama, bukan seorang pelajar, bukan seorang mahasiswa, bukan seorang mustamik, dan bukan ikut pencinta. Berarti dia memusuhi. Fatahlak itu Rasulullah mengancam engkau celaka. Oleh sebab itu kepada anak-anak kami semua perlu waktu ya, perlu waktu bagi anak-anak semua supaya sampai pada peringkat yang pertama tadi, jenjang yang pertama menjadi orang alim. Kuliah dulu ya, minimal 4 tahun kuliah dulu, 3,5 tahun S1. Selesai itu nanti kuliah lagi S2, bisa 2 tahun. Setelah itu kuliah lagi S3, bisa 3 tahun.
setelah itu barulah menjadi alim. Jadi untuk masuk kepada golongan yang pertama, kun aliman, maka anak-anak perlu untuk belajar sekitar 9 sampai 10 tahun lagi. Jadi, dan itulah ibadah yang paling penting, yang paling utama. Jadi ibadah yang paling utama itu adalah bergelut dengan ilmu. Itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi ketika beliau menulis dalam pendahuluan kitabnya Minhajut Talibin, ya. Ini satu kitab fikih yang sangat terkenal, ya. Kata Imam An-Nawawi, ibadah kegiatan yang paling utama adalah ilmu, bukan beramal. Yang nomor satu, ilmu. Makanya ayat yang pertama diturunkan dalam Islam, dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq, yaitu tentang ilmu, ya, Iqra. Ya. Kenapa itu yang paling utama? Kalau kita belajar itu sudah ibadah. Tapi kalau kita beribadah, kalau tanpa didasari oleh ilmu, maka ibadah kita tidak ada nilai. Al-amalu bila ilmin mardud. Karena beramal tanpa didasarkan pada ilmu itu adalah ditolak. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, wali santri, kita perhatikan nanti pengumuman kelulusan yang akan dibacakan oleh sekretaris panitia ujian sekolah SMA Pesantren Babus Salam Pekanbaru Riau. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru kita dengarkan bersama-sama arahan dan nasihat dari Bapak Kepala Sekolah SMA Pondok Pesantren Babus Salam, Ustadz Dr. Andes Haji Imron Effendi Hasibuan MA. Selanjutnya kepada para pemirsa, orang tua, wali santri, dan seluruh santri Pondok Pesantren Babus Salam, kita akan mendengarkan pengumuman kelulusan ujian nasional dan ujian pondok SMA Pondok Pesantren Babus Salam yang akan dibacakan oleh Sekretaris Panitia Ujian Nasional Bapak Dr. Andes Haji Amir Hamzah MPD. Dan ujian sekolah, kami ulangi, pengumuman kelulusan ujian sekolah dan ujian pondok yang akan dibacakan oleh Sekretaris Panitia Ujian Pondok dan Sekolah yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Amir Hamzah MPD. Pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Pertama dan yang utama, marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, sampai detik ini masih diberikan oleh Allah SWT kepada kita untuk memanfaatkan sisa usia yang ada pada diri kita masing-masing untuk berbuat di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Babus Salam, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Babus Salam, beserta Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan, dan Bapak Ibu orang tua, wali santri, serta santri kelas 12 SMA Babus Salam Pekanbaru tahun pelajaran 2019-2020. Izinkanlah kami untuk membacakan surat keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas SMA Babus Salam Pekanbaru nomor 150 garis miring SMA strip BS garis miring 5 Ruawi garis miring 2020 tentang penetapan kelulusan peserta didik kelas 12 SMA Babus Salam Pekanbaru tahun pelajaran 2019-2020. Kepala SMA Babus Salam Pekanbaru menimbang
Satu, bahwa masa belajar peserta didik kelas 12 SMA Babu Salam Pekanbaru tahun pelajaran 2019-2020 telah berakhir dan untuk menetapkan kelulusan peserta didik perlu ditetapkan dalam surat keputusan kepala sekolah. Mengingat, satu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 35 tahun 2010 tentang standar petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. 2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang standar pendidikan agama Islam. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. 5. Surat Edaran Mendikbud RI nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Memperhatikan, 1. Prosedur operasional standar POS ujian sekolah berbasis komputer USBK SMA Babu Salam Pekanbaru tahun pelajaran 2019-2020. 2. Hasil rapat Dewan Guru SMA Babu Salam tanggal 2 Mei 2020 tentang kelulusan peserta didik kelas 12 SMA Babu Salam Pekanbaru memutuskan menetapkan pertama, nama-nama peserta didik yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dari SMA Babu Salam Pekanbaru tahun pelajaran 2019-2020. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 2 Mei 2020, Kepala Sekolah tertanda Dr. Handus Haji Imran Effendi Hasibuan MA. Tembusan juga kami sampaikan yang pertama, yang terhormat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Yang kedua, Bapak Ketua Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan. Lampiran 1. Pengumuman penetapan kelulusan program umum peserta didik kelas 12 SMA Babu Salam Pekanbaru tahun pelajaran 2019-2020 dengan memperhatikan pertama, perolehan nilai rapor semester 1 sampai semester 6 tahun pelajaran 2019-2020. 2. Perolehan nilai ujian berbasis kompetensi USBK peserta didik tahun 2019-2020. 3. Nilai mata pelajaran agama dan budi pekerti PPKN, estetika, seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau disingkat dengan PJOK peserta didik tahun pelajaran 2019-2020. 4. Hasil rapat Dewan Guru SMA Babu Salam Pekanbaru yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 9.30 sampai dengan pukul 10.30 menyatakan sebagai berikut. Peserta didik kelas 12 SMA Babu Salam Pekanbaru tahun pelajaran 2019-2020 untuk jurusan IPA sebanyak 80 orang dan untuk jurusan IPS sebanyak 24 orang. Maka total berjumlah 104 orang. Dari 104 orang tersebut, dengan memperhatikan kriteria yang telah kami sampaikan tadi, alhamdulillah dapat dinyatakan lulus dan berhak menerima ijazah sebanyak 104 orang atau sebesar 100%.
Untuk itu, kepada kita semua yang berkepentingan dalam pendidikan, SMA Abu Salam perlu menyukuri hal ini. Selanjutnya, lampiran 2, pengumuman penetapan kelulusan program pondok atau kuliah peserta didik kelas 12 SMA Babu Salam Pekanbaru tahun pelajaran 2019-2020 dengan memperhatikan: pertama, perolehan nilai baca Al-Quran santri kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020. 2, nilai mata pelajaran akidah akhlak. 3, perolehan nilai ujian praktik ibadah santri tahun pelajaran 2019-2020. 4, perolehan nilai ujian tulis santri tahun pelajaran 2019-2020. 5, perolehan nilai ujian karya tulis ilmiah disingkat KTI santri tahun pelajaran 2019-2020. 6, hasil rapat Dewan Guru Pesantren Babu Salam Pekanbaru tingkat uliah yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 9.30 sampai pukul 10.30 WIB, maka dinyatakan bahwa santri tingkat uliah pesantren Babu Salam Pekanbaru tahun pelajaran 2019-2020 yang berhasil lulus dan berhak memperoleh ijazah pondok pesantren Babu Salam Pekanbaru adalah dari jumlah jurusan IPA sebanyak 80 orang dan jurusan IPS sebanyak 24 orang, atau jumlah totalnya 104 orang yang dinyatakan lulus dari program pondok dan berhak mendapatkan ijazah sebanyak 102 orang atau 98,8%, dan 2 orang atau 1,92% dinyatakan tidak lulus dan belum berhak untuk menerima ijazah pondok pesantren Babu Salam tahun ini. Yakni yang 2 orang tersebut kami bacakan nomor induk siswa nasionalnya. Yang pertama, nomor induk siswa nasional 0023853264. Yang kedua 0019483372. Bagi anak-anak kami yang belum lulus, untuk itu hendaknya dapat memperbaiki diri sehingga di masa yang akan datang dapat menyelesaikan pendidikannya. Dan bagi yang telah lulus, ini bukan merupakan akhir dari pendidikan kalian, tapi ini awal dari pendidikan kalian yang akan kalian tempuh di jenjang yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan semua anak-anak kami kelas 12 SMA Babu Salam Pekanbaru dapat mencapai cita-citanya di masa yang akan datang. Terima kasih. Demikian surat keputusan Kepala Sekolah tentang penetapan kelulusan santri kelas 12 SMA Babu Salam Pekanbaru tahun pelajaran 2019-2020 yang kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf jika kami ada kesilapan, kesalahan dalam menyampaikan ini. Kepada yang menonton atau yang mendengarkan pengumuman ini kami mohon dimaafkan, kepada Allah kami mohon diampunkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengumuman kelulusan ujian sekolah dan ujian pondok pesantren Babu Salam yang telah dibacakan oleh Sekretaris Panitia Ujian tahun 2019-2020 Bapak Dr. Andes Haji Amir Hamzah MPD. Selanjutnya kita akan mendengarkan
pengumuman santri terbaik dan santri teladan yang akan dibacakan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yakni Ibu Maimurni SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Selawat beriringkan salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ketua Yayasan yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Majelis Guru yang kami hormati, seluruh orang tua santri, terutama santri kelas 12 yang sedang menonton video ini, dan tentunya anak-anak kami kelas 12 yang kami sayangi. Baiklah, izinkanlah kami menyampaikan prestasi yang diperoleh oleh santri kelas 12 SMA Pondok Pesantren Babus Salam tahun pelajaran 2019-2020. Santri yang memperoleh nilai tertinggi gabungan nilai rapor dari semester 1 sampai 6 dan nilai ujian sekolah berbasis komputer untuk seluruh kelas 12 jurusan IPA dan jurusan IPS. Yang pertama, santri terbaik 1, yaitu Ananda Ahmad Fauzan dengan nilai rata-rata 96,38. Santri terbaik 2, Okia Rianda Putri dengan nilai rata-rata 94,04. Santri terbaik ketiga, M. Akbar Al-Hisam dengan nilai rata-rata 93,64. Berikutnya kami bacakan perolehan nilai tertinggi gabungan nilai rapor dari semester 1 dan 6 ditambah dengan nilai EPTA Pondok berbasis komputer untuk jurusan IPA dan jurusan IPS. Terbaik 1 diperoleh oleh ananda kami Rahmadin Pajri dengan nilai rata-rata 94,13. Terbaik 2, Ananda Ahmad Fauzan dengan nilai rata-rata 94,11. Terbaik 3, ananda kami Jufaldi dengan nilai rata-rata 93,70. Berikutnya, siswa teladan dengan ketentuan yang pertama, menempuh pendidikan 6 tahun di Pondok Pesantren Babus Salam. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Adapun santri teladan untuk tahun ini santri putra, yaitu
Ananda kami Rahmadin Fajri, kelas 12 MIPA 1. Sedangkan untuk santri teladan putri, Ananda kami Okia Rianda Putri, juga dari kelas 12 MIPA 1. Demikianlah kami sampaikan prestasi santri, baik yang untuk pendidikan umum, untuk pendidikan pondok, mata pelajaran pondok, dan untuk siswa teladan. Untuk tahun pelajaran 2019-2020. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah sama-sama kita dengarkan pengumuman santri terbaik dan santri teladan yang dibacakan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selanjutnya kita dengarkan doa yang akan dipandu oleh Ustadz Salahuddin SAG. Pada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Bapak Ibu majelis guru, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita tutup acara rapat kelulusan pada hari ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa sahabati ajma'in syai'ulillah lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ananda kami Okia. Terima kasih
kita aturkan kepada Ustadz Salahuddin SAG yang telah memimpin doa. Dengan pembacaan doa ini tadi, maka berakhirlah rapat kelulusan SMA Pondok Pesantren Babu Salam pada hari ini, dan telah diumumkan secara live melalui SMA Babu Salam TV. Mudah-mudahan semua kita memakluminya dan ananda semuanya senantiasa mendapat ridha dari Allah SWT, dan untuk hasil dari pengumuman akan dikirim oleh panitia melalui WA. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.